Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berbahagia bagi mahasiswa-mahasiswa. Kita ketemu lagi di pertemuan hari ini untuk membahas materi mengenai simple past tense. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai materi simple present tense, ya. Jadi kita lanjut lagi ke simple past tense. Jadi ini salah satu tenses yang kita pelajari, tenses kedua yang kita pelajari pada hari ini, pertemuan hari ini. Jadi inilah materi dan masih ada lagi materi berikutnya sebelum kita melaksanakan final test. Jadi materi hari ini simple past tense itu bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa mengenai jenis tenses apa yang digunakan pada kalimat-kalimat tertentu dan bagaimana formulanya, bagaimana fungsi kalimatnya dan kapan digunakan kalimat itu. Ya. Baik, mulai dari definisinya, kemudian lanjut ke formula atau rumusnya, kemudian lanjut ke jenis kalimat itu sendiri, jenis kalimatnya, dan kemudian yang terakhir itu mengenai fungsi kalimat atau kapan kalimat itu dibuat atau digunakan. Ya, tapi sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada adik-adik mahasiswa bahwa suara saya pada saat menyampaikan pembelajaran ini agak terganggu dikarenakan saya sedang batuk. Jadi, tapi tidak menjadi halangan buat kita, buat adik-adik mahasiswa untuk belajar. Jadi lanjut ke materi. Jadi materi hari ini adalah simple past tense. Apa itu simple past tense? Sorry, di sini ada salah pengetikan. Seharusnya di sini simple past tense bukan simple present tense, ya. Harusnya simple past tense. Ya, sorry. Tidak apa-apa. Jadi kita masuk ke definisinya. Apa itu simple past tense? Kalau secara terminologi itu simple artinya sederhana, past artinya lampau, kemudian tense artinya bentuk waktu. Jadi dengan melihat judul ini saja kita sudah bisa menebak bahwa oh ternyata tenses ini yang dibahas adalah ini. Biasanya kalau kita ingin menerjemahkan secara penuh itu biasanya dari penggalan kata seperti ini kita sudah bisa memberikan definisi simple sederhana, past lampau, tense atau bentuk waktu. Nah, kalau kita ingin menerjemahkan biasanya mendefinisikan dalam bahasa Inggris, biasanya itu di penjelasannya itu dimulai dari belakang. Menjadi tenses itu bentuk waktu yang digunakan bentuk waktu yang digunakan untuk menjelaskan kalimat kegiatan, bentuk waktu atau kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, sama dengan ini, ya definisinya. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai. Ya, ingat, dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi, karena juga ada kegiatan yang terjadi di masa lampau, tapi masih berlangsung pada masa sekarang, itu tidak termasuk dalam bentuk kalimat simple past tense. Ya, simple past tense itu sendiri adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi past tense digunakan ini apabila kita ingin bercerita di masa sekarang tentang aktivitas masa lalu. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke bentuk kalimat simple past tense. Di sini itu ada dua macam bentuk kalimat yang akan kita pelajari sama seperti waktu kita mempelajari simple present tense. Dua bentuk kalimat itu, yang pertama adalah kalimat nominal, ya, kemudian ada kalimat verbal. Ya. Untuk yang pertama ini adalah kalimat nominal, ya. Kalimat nominal atau kalimat dengan non kata kerja di dalamnya. Jadi kita gunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu, dan biasanya kita gunakan adalah to be. Ya, ada perbedaan dulu pada saat kita di simple present tense itu to be yang kita gunakan itu adalah am, is, dan are.
Tapi karena ini simple past tense, lampau, maka to be-nya juga harus lampau. Maka to be am, is, dan are itu berubah menjadi was dengan were. Ya, kalau biasanya to be am dengan to be is itu biasanya akan berubah menjadi was, sorry. Ya, ini. Kalau were itu bentuk lampau dari a. Nah, kalau kalimat nominal formulanya itu ini, ya. Kalau kalimat formulanya itu subject plus to be, ya, tergantung dari subjeknya apakah dia ini. Sini penjelasannya. Kalau subjeknya I itu maka kita gunakan to be lampaunya adalah was. Kalau he, she, it, was juga. Kemudian singular subject atau subjek yang tunggal, ya, atau satu orang, maka dia juga gunakan was plus komplement atau pelengkap. Kemudian kemudian lanjut, kalau dia negatif, ya, kalau dia negatif itu to be-nya itu kita langsung tambahkan dengan not, ya, sama dengan waktu kita belajar to be. Kemudian kalau dia interrogatif atau bertanya, ya, to be-nya kita bawa ke depan. Begitu saja, ya. Jadi kalau misalnya, jadi sini hanya perbedaannya utamanya itu ada di to be. Kalau dia simple present tense itu biasanya kita gunakan am, is, are. Tapi kalau dia lampau tinggal dua saja, was dengan were. Kalau kita terjemahkan kalimatnya biasa, was dengan were ini berarti dulu, ya. Misalnya contoh kalimatnya, sebentar, contoh kalimatnya ada. Ini contoh kalimatnya itu dia katakan I was a teacher. Kalau misalnya di sini dia simple present tense, dia katakan I am a teacher. Tapi karena ini adalah simple past tense, maka dia katakan I was a teacher. Aku dulu seorang guru, atau aku seorang guru dulu, ya. Tapi kalau dia present tense, dia katakan I am a teacher, berarti sekarang dia masih guru. Nah, dia pakai was berarti dulunya dia seorang guru, sekarang tidak lagi. Karena kejadiannya sudah ada di lampau dan tidak berlangsung sekarang. Dia juga katakan she was fat. Dia dulu gemuk, berarti sekarang dia sudah kurus atau langsing. We were a doctor. Ya, kita dulu adalah seorang dokter, mungkin sekarang tidak lagi. Kemudian they were rich. Dulu mereka kaya. Kalau negatifnya langsung kita tambahkan saja not setelah to be. I was not, ya. She was not, ya. We were not. Kemudian they were not, ya. Jadi not-nya itu ditambahkan setelah to be. Ingat, not ditambahkan setelah to be. Nah, kalau interrogatif bertanya dengan jawabannya yes no, maka to be-nya dibawa ke depan langsung saja. Kita tukar tempatnya. To be-nya to be-nya ke depan. Jadi was she so busy, was Intan happy. Nah, kalau contohnya begitu saja. Kalau dia sebagai nominal, ya. Yang biasa yang pusing itu kalau dia sebagai verbal. Sekarang kita lihat, ya. Nah, sekarang fokus di sini dulu. Kalimat verbal adalah kalimat yang setelah subjek itu akan diikuti oleh kata kerja. Ya, jadi kalau kalimat verbal itu sama dengan simple present tense yang saya jelaskan sebelumnya. Kalimat verbal itu kalimat yang di dalamnya ada kata kerja setelah subjek. Kalau nominal tadi kan langsung ada to be, ya. Jadi kalau verbal itu langsung ada subjek. Nah, kata kerja pada tenses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Jadi sebentar itu saya akan lihat contohnya bentuk kata kerjanya. Jadi nanti itu akan ada bentuk kata kerja ini, regular dan irregular verb. Kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Ya, jadi ini bentuk rumusnya. Jadi kalau dia kalimat verbal, subjek itu ditambah kata kerja bentuk kedua, ditambah komplement lengkap. Jadi kita fokus di sini. Kalau dia dalam bentuk positif, ingat,
Kalau dia dalam bentuk positif itu kata kerjanya bentuk kedua, ya. Tapi kalau dia negatif, ada kata not di dalam, maka kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, ya. Kemudian ada tambahan did setelah subjek. Kalau dia pakai not, ya. Kalau dia bertanya, did-nya kita bawa ke depan subjek, kemudian kata kerjanya juga berubah ke dalam bentuk yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu perubahannya kalau misalnya kalimat verbal. Ya. Nah, sekarang kalau kalimat verbal itu yang di dalamnya adalah kata kerja regular verb atau kata kerja beraturan, disebut juga dengan beraturan karena perubahan kata kerjanya itu perubahannya sama dari bentuk kedua ke bentuk ketiga. Ini biasanya kalau simple present tense itu ini yang kita gunakan, kata kerja pertama. Kalau simple past tense ini yang kita gunakan, kata kerja bentuk kedua. Ya meskipun sama kata berbentuk kedua dan ketiga, tapi pada umumnya simple past tense itu ya yang memang kita gunakan itu adalah ini, kata kerja bentuk kedua. Ya. Mengapa disebut regular? Karena perubahannya teratur. Dari bentuk keduanya itu dan ketiga itu sama. Nanti untuk yang irregular itu tidak teratur. Makanya disebut dengan irregular. Beda dengan regular itu beraturan, kalau irregular menjadi tidak beraturan. Nah, di sini ada beberapa aturan. Jika kata kerjanya berakhiran ditambahkan d, langsung tambahkan d saja, tidak double e-nya. Misalnya ini move. Karena di sini ada berakhiran e, ya, maka langsung ditambahkan d saja menjadi move. Ya, kemudian yang kedua, jika kata kerjanya berakhiran konsonan, tambahkan saja ed. Misalnya ini kick berakhiran konsonan, ya, k, e, k. Kita langsung tambahkan ed menjadi kicked, ya, menanda. Kemudian yang ketiga, untuk kata kerja yang berakhiran y atau y, biasanya berubah menjadi i jika mengikuti konsonan lalu ditambahkan ed. Nah ini y diikuti oleh konsonan, d berubah menjadi i, ed, menjadi study. Ya. Oke. Jadi kalau ini banyak sekali. Kalau perubahannya itu banyak sekali di internet, bisa kita lihat perubahan kata-kata kerja itu kalau dia berubah menjadi simple past tense. Jadi kita kalau misalnya simple past tense itu kita fokusnya di kata kerja bentuk kedua untuk positifnya. Ya, untuk kalimat positif. Ini contohnya. Kalau untuk kalimat positif dia katakan she moved to the other division. Dia pindah ke divisi lain. Jadi dia ini subjeknya, kata kerja bentuk kedua, komplemennya ini pelengkapnya. Nah, untuk negatifnya, kata kerja bentuk kedua tadi ini dia berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Mengapa? Karena dalam kalimat ini ada lagi kata did yang berarti lampau. Jadi di sini tidak boleh ada double. Ditambah ed lagi sini tidak boleh. Jadi dia katakan she did not move to the other division. Ya. Jadi kalau ada did not, ini kalau hanya berlaku untuk ya negatif dan interrogatif sebentar. She did not move to the other division. Jadi move-nya berubah dari kata bentuk kedua menjadi kata bentuk pertama. Sama kalau interrogatif bertanya, did she move? Jadi move ini tidak lagi d-nya, dia kembali ke dalam bentuk pertama. Jadi kapan berubah ke dalam bentuk kedua? Kalau kalimatnya ini, kalau kalimatnya positif, ya. Kalau dia bentuk negatif dan interrogatif, maka kalimatnya negatif. Berubah menjadi bentuk kalimat pertama. Sama dengan contoh yang kedua, they studied English yesterday. Ini untuk positifnya, negatifnya itu kembali ke dalam bentuk pertama, study. Menjadi they did not study English yesterday. Did they study English yesterday? Jadi seperti itu saja perubahannya. Kemudian, nah ini
Perubahan yang tadi irregular sekarang irregular verb. Ya, disebut dengan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Ya, sesuai dengan artinya itu kata kerja tidak beraturan, maka verb ini berubah dari bentuk kata kerja pertama itu. Perubahannya itu tidak ada penambahan ed, tapi memang berubah kata kerjanya. Misalnya ada vokal, huruf vokal yang di dalam yang berubah. Misalnya bentuk pertama ini, kata kerja bentuk pertamanya itu adalah run. Bentuk keduanya ran. Ini seharusnya bentuk ketiga, ya. Sini. Ya, sorry, di sini bentuk ketiga, ya. Ya, seharusnya kata kerja bentuk ketiga, bukan bentuk kedua. Ini kata kerja bentuk pertama, ya, kedua, kemudian ketiga. Jadi perubahannya itu tidak beraturan. Kadang bentuk pertama dan ketiganya sama, kadang juga sama semua. Jadi artinya eh, tidak beraturan. Kadang tidak berubah, kadang juga berubahnya tidak sama satu dan hanya dua yang sama, satu tidak. Begitu perubahannya. Kayak begini, come, came, come. Become, became, become. Overcome, overcame, overcome. Sing, sang, sang. Nah, inilah beda lagi. Bentuk pertamanya beda, bentuk keduanya beda, dan bentuk ketiganya beda. Bad ini justru ini sama semua. Bad, bad, bad. Ini bleed, bled, bled. Nah, ada lagi read, read, read. Membaca. Membaca itu bentuk pertamanya read, bentuk keduanya tulisannya read, ketika tulisannya read juga. Jadi kalau kita buat kalimat, kita fokus di sini. Simple, kata kerja bentuk kedua kalau membuat kalimat simple past tense. Nah, sekarang kita lihat di ya, Anda bisa lihat di sini contohnya irregular dalam kalimat past tense itu kata kerja bentuk pertamanya itu fall, bentuk keduanya menjadi fell, ya. Kalau ini sama hard menjadi hard juga. Keep menjadi kept, ya. Kalau Anda lihat di contoh, dia katakan she fell off the bike yesterday. Dia jatuh dari sepeda kemarin. Ya, dia ambil kata kerja bentuk keduanya menjadi she fell. Kemudian yang kedua, ini dia dalam bentuk negatif. They didn't hurt. Ya, jadi tidak ada, ini kembali, meskipun kembali ke dalam bentuk pertama, tetapi bentuk pertama dan kedua kan tetap sama, jadi sama saja. Kemudian interrogatifnya did she keep, ya ini berubah dari bentuk kedua menjadi bentuk pertama. Kalau ini bentuk positif, dia berubahnya menjadi kept, ya. Ingat, kalau dia positif, dia gunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau dia negatif, bentuk pertama. Kalau dia bertanya, gunakan juga pertama. Oke. Kemudian time signalnya. Jadi kalau keterangan waktu yang digunakan itu kalau dia simple past tense itu biasanya yang lampau-lampau. Misalnya yang pertama itu yesterday kemarin, kemudian the day before yesterday, sehari sebelum kemarin, atau orang bilang kemarin dulu, last night, last week, last month, last year, few days ago, a week ago, 2 weeks ago, just now. Ya, atau dia menyebutkan waktu di lampau, misalnya pada tahun 2020 misalnya, at 2020. Ya, pokoknya yang sudah lampau. Oke. Nah, untuk fungsi kalimat simple past itu sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa fungsi kalimat simple past tense sendiri itu yang pertama adalah untuk menjelaskan aktivitas yang biasa dilakukan di masa lampau. Ya, when I was in senior high school, I went to school at 7. Ya, jadi misalnya, jadi bedanya apa dengan simple present tense? Nah, sama-sama menceritakan kebiasaan. Kalau simple past tense itu kebiasaan yang telah dikerjakan atau sudah dikerjakan di masa lampau, tapi sekarang tidak dikerjakan lagi. Misalnya dia katakan when I was in senior high school,
ketika saya di senior high school berarti sekarang dia sudah kuliah, karena di sini ceritakannya pada saat dia masih SMA. Tidak mungkin kan pada saat dia cerita dia masih SMA juga, tidak mungkin. Sekarang mungkin dia sudah jadi mahasiswa atau malahan mungkin sudah jadi alumni, sudah tamat. Kemudian menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Ya, artinya kejadiannya di masa lampau dan juga selesai di masa lampau juga. I was sick 2 days ago. Saya sakit 2 hari yang lalu. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Bambang was happy to see his girlfriend. Bambang senang karena telah melihat pasangannya. Ya, jadi ingat, kalau dia di sini menjelaskan perasaan karena adjektif itu kita gunakan to be. Jadi dia nominal. Sama dengan ini atau nominal. Sama juga ini nominal. Tapi di sini dia verbal. I went. Untuk pertak kedua dari go. Ya. Oke, jadi sekian penjelasan untuk hari ini. Jadi saya harap mahasiswa telah menyimak pembelajaran hari ini, dan setelah itu lanjut untuk mengerjakan kuis yang ada di Syam. Oke, sebelum saya tutup pertemuan hari ini, karena tadi saya lupa untuk menyampaikan di awal pertemuan bahwa sebelum Anda menyelesaikan video ini, alangkah baiknya Anda terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir di Syam. Baik itu sebelum membuka video ini maupun setelah melihat pembelajaran ini, video pembelajaran ini. Karena waktu untuk pembukaan absennya itu terbatas, jadi alangkah baiknya bagi mahasiswa untuk lebih mendahulukan mengisi daftar hadir terlebih dahulu, kemudian belajar dan lanjut mengerjakan kuis yang sudah disediakan di Syam. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Thank you very much. So we'll see next meeting. Jadi kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.